Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat TH yang dimuliakan Allah dan para pemirsa rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur bil lisan dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diaku menjadi umatnya, dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan syafaatnya, utamanya besok di hari akhir, yaitu yang dinamakan dengan syafaatul udzma. Para pemirsa dan sahabat TH yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama untuk membahas dan mengkaji masalah legalitas puasa Ramadan atau hukum puasa Ramadan. Bicara tentang legalitas puasa Ramadan atau hukum dalam menjalankan puasa Ramadan, tentunya kita akan merujuk kepada hukum yang paling tinggi atau hukum dasar Islam, yaitu Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu, diwajibkan atas kamu asyamu, berpuasa, kama kutiba alal ladzina, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang min qablikum, sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183. Di situ ada kata kutiba, diwajibkan. Ya. Kalau di dalam kamus, kutiba itu dari kata kataba, itu ada yang mengartikan tulisan yang dibaca, kemudian ditetapkan dan diwajibkan. Sedangkan kalau kita merujuk kepada terjemahan di Departemen Agama, maka dan di tafsir-tafsir yang lain juga kata kutiba itu diartikan diwajibkan. Jadi di sini jelas sekali bahwa ketika datang Ramadan, setiap orang-orang yang mengaku dirinya beriman di sini, karena ayat ini yang diundang adalah ya ayyuhalladzina amanu, ini nida lil khos, panggilan khusus kepada orang yang beriman. Maka ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka wajib hukumnya melaksanakan ibadah puasa Ramadan jika nanti Ramadan telah datang. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke 184, di sini ada pengecualian. Kalau di tadi kan orang yang beriman semua wajib, di sini dikecualikan, yaitu ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin wa iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Yaitu apa yang dikecualikan? Satu, marid, orang yang sedang sakit. Jadi orang yang sedang sakit diperbolehkan dia tidak berpuasa, tetapi wajib mengqadha di hari yang lain, karena di situ fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang kedua adalah syafar, orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Ini syafar. Ini juga
dia dapat rukhsah atau keringanan tidak menjalankan puasa Ramadan, namun juga punya kewajiban untuk mengqadhonya. Kemudian berikutnya ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Tapi bagi orang-orang yang yutiqunahu, yang berat ketika melaksanakan puasa, dia tidak wajib qadha tapi hanya fidyatun ta'amum miskin. Dia hanya memberikan fidyah atau membayar denda untuk gantinya tidak berpuasa. Siapa yang termasuk di dalam yutiqunahu oleh para imam mufassirin, orang-orang ahli tafsir, antara lain orang-orang yang tergolong di yutiqunahu, yang pertama adalah orang yang sudah tua renta. Sudah tua, sudah sangat tua, dia fisiknya sudah begitu lemah, ya, sudah lemah, mungkin dia juga sudah sering lupa, kadang-kadang habis makan aja mengatakan belum makan. Ini sudah betul-betul dia tua sekali. Nah, ini dia dapat keringanan tidak berpuasa, tidak mengqadha, tapi cukup membayar fidyah saja. Ya, berapa fidyahnya nanti dibahas belakangan. Kemudian yang kedua, termasuk yutiqunahu adalah orang yang sakit, tapi sakitnya sudah betul-betul sakit yang akut, yang mohon maaf mungkin sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, sudah komplikasi betul. Ini juga dia boleh tidak melaksanakan puasa karena ada rukhsah. Dia tidak wajib mengqadha, tapi dia wajib membayar fidyah, menggantikan, membayar denda untuk diberikan siapa? Diberikan siapa? Ya, fidyah itu yaitu diberikan kepada fakir miskin, pada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi di situ ada yang diperbolehkan untuk tidak puasa, ada yaitu marid, orang yang sakit tapi dimungkinkan bisa sembuh, wajib qadha. Orang yang safar, berpergian jauh, ya, dia boleh tidak berpuasa hari itu, kemudian nanti dia wajib mengqadha, menggantikan puasa di hari berikutnya, yaitu setelah Ramadan tentunya. Kemudian yang ketiga yutiqunahu itu yang betul-betul rukhsah, tidak wajib qadha tapi hanya membayar fidyah. Namun oleh para ulama ahli fikih, terutama imam madhab 4 madhab fikih, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ada lagi yang dimasukkan yaitu ibu-ibu yang hamil, sedang hamil, dan ibu-ibu yang sedang menyusui. Ini juga masuk dalam kelompok yutiqunahu, orang yang berat melaksanakan puasa, maka dia pun mendapatkan rukhsah. Namun oleh Imam 4 ini berbeda pendapat, ya. Oleh Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa karena disamakan orang yang hamil, sedang hamil, atau orang yang sedang menyusui anaknya itu disamakan dengan orang yang sakit, maka dia nanti kalau sudah tidak menyusui lagi atau sudah melahirkan, ya, kehamilannya sudah selesai, dia hanya wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Oleh Imam Malik beda pendapat. Kalau orang yang hamil, dia hanya wajib mengqadha, tidak bayar fidyah. Tapi kalau orang yang menyusui, dia wajib mengqadha dan bayar fidyah. Sedangkan yang dua imam, antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini ada kesamaan pendapatnya, yaitu apabila orang hamil atau orang yang menyusui, kalau dia khawatir atas dirinya sendiri, itu dianya wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Sedangkan kalau dia khawatir terhadap dirinya sekaligus khawatir terhadap pertumbuhan janinnya atau pertumbuhan anaknya yang disusui, maka dia juga wajib hanya mengqadha saja,
Tetapi kalau dia hanya khawatir kepada anaknya saja, pertumbuhan janinnya, dan khawatir terhadap pertumbuhan anaknya yang disusui, maka dia wajib mengkondo dan membayar fidyah. Itu pendapatnya para ulama madhab 4 itu yang nanti diikuti, yang terutama di madhab Syafi'i itu yang sangat diikuti mayoritas di umat Islam di Indonesia, termasuk pendapatnya yaitu imam yang sangat terkenal yaitu di Imam di kitab Takrib itu juga mengatakan seperti itu, yang sepaham dengan Imam Syafi'i. Juga Imam Nawawi Banten yang sangat terkenal itu juga cenderung untuk mengikuti madhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, kita merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, yang di sana mengatakan Bunyal Islam ala khamsin. Jadi agama Islam itu pondasi agama Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang satu adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa tahujjal baiti. Yang terakhir wa tasum wa saumi Ramadan. Jadi puasa Ramadan. Di sini jelas kalau orang itu mengaku dirinya Islam, di sini ada kewajiban menjalankan puasa wa saumi Ramadan. Jadi yang ayat itu memfokuskan kepada orang yang beriman, hadis Nabi orang yang mengaku dirinya Islam. Dengan demikian kesimpulannya, baik orang Islam maupun orang yang beriman, dua-duanya wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang mengaku dirinya kita orang Islam, apalagi juga kita mengaku dirinya orang yang beriman kepada Allah terutama, maka tidak ada alasan lain kita tidak melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, sehingga nanti kita pada masuk bulan Ramadan yang sebentar lagi ini kita akan masuk bulan Ramadan, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan, dan sampai sebulan penuh. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.